Kisah Abdullah bin Umar yang bermimpi ke neraka. Abdullah bin Umar merupakan salah satu anak Umar bin Khattab. Sama seperti ayahnya, Abdullah juga merupakan sosok pribadi soleh yang aktivitas sehari-harinya diisi dengan ibadah. Pada suatu malam, ia bermimpi. Mimpi inilah yang membuatnya berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Malam itu, ia menghabiskan waktu dengan membaca Al-Quran. Ketika malam sudah semakin larut, ia pun mulai mengantuk. Abdullah bin Umar akhirnya pergi tidur. Di tengah tidurnya, ia bermimpi didatangi oleh dua malaikat yang membawanya ke neraka. Di sana ia melihat neraka seperti sumur berisi api yang sangat panas. Di dalamnya terdapat orang-orang yang tengah disiksa. Melihat pemandangan itu, Abdullah bin Umar berdoa kepada Allah. "Aku berlindung kepada Allah dari siksa api neraka." Di dalam mimpinya, Abdullah bin Umar sempat mendengar malaikat mengatakan sesuatu kepadanya. "Kau belum terjaga dari api neraka." Esok paginya, Abdullah bin Umar merasa sedih dan memutuskan untuk mengunjungi kakaknya, Hafsah binti Umar. Hafsah adalah istri Rasulullah. Di sana ia menceritakan kepada Hafsah terkait mimpinya semalam. Hafsah pun menyampaikan mimpi adiknya kepada Rasulullah. Setelah mendengar cerita Hafsah, Rasulullah bersabda, "Sebaik-baiknya laki-laki adalah Abdullah bin Umar jika ia mau mendirikan sholat malam." Hafsah lalu pergi ke rumah Abdullah untuk menyampaikan sabda Nabi tersebut. Kemudian Hafsah menyampaikan perkataan Nabi dan juga menjelaskan bahwa malaikat mengatakan, "Kalau engkau belum terbebas dari api neraka, hal itu disebabkan karena kau tidak melakukan sholat tahajud." Hafsah pun melanjutkan, "Jika kau ingin selamat dari api neraka, maka bangunlah pada sepertiga malam dan lakukanlah sholat tahajud." Setelah kejadian itu, Abdullah bin Umar jadi lebih rajin menunaikan sholat tahajud. Ia merasa bahwa ia tidak akan sanggup untuk menanggung siksa neraka. Maka dari itu, ia selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadahnya, termasuk dengan mengerjakan sholat sunnah. Abu Hurairah dan kurma yang tak pernah habis. Abu Hurairah adalah salah satu sahabat yang terkenal dan yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Abu Hurairah lahir di daerah Yaman 21 tahun sebelum Nabi hijrah, bernama Abdush Syams. Namun setelah beranjak dewasa, nama itu berubah menjadi Abu Hurairah karena kegemarannya memelihara kucing. Suatu hari, Abu Hurairah bercerita kepada para sahabat ketika mereka sedang berkumpul di dalam masjid. Abu Hurairah berkata, "Sesungguhnya sepanjang hidupku, aku mempunyai 3 musibah, yaitu wafatnya Rasulullah, wafatnya Utsman bin Affan, dan terbakarnya rumah, hingga membuat harta bendaku dirampok, beserta kotak kecil yang aku jaga selama ini." Para sahabatnya yang mendengar cerita Abu Hurairah kemudian bertanya, "Memangnya ada apa dengan kotak itu, sehingga kau menyebut sebagai salah satu musibah terbesarmu?" Abu Hurairah menjawab, "Karena kotak itu pemberian langsung dari Rasulullah." Abu Hurairah menarik nafas dan melanjutkan, "Dulu aku sempat melakukan perjalanan bersama Rasulullah. Dalam perjalanan itu, aku membawa serta 20 kurma yang aku simpan di dalam sebuah kotak." Abu Hurairah menjeda ceritanya sejenak. Dia menatap satu persatu sahabatnya sebelum melanjutkan ceritanya. Kemudian dia berkata, "Rasulullah yang melihat kotak kurma itu, lalu menyuruhku mengeluarkan kurma-kurma itu dari tempatnya. Kemudian Rasulullah meniup satu persatu kurma yang aku bawa sambil membacakan doa. Sejak saat itu, setiap kali aku lapar, aku selalu memakan kurma dari kotak. Meskipun sudah sering aku makan, kurma-kurma itu tidak pernah habis dan selalu ada di sana hingga Utsman bin Affan wafat. Ketika itu, aku tertimpa musibah, rumahku terbakar, dan orang yang tidak bertanggung jawab menjarah harta bendaku.
termasuk mengambil kotak kurma yang telah didoakan oleh Rasulullah. Sejak saat itu, Abu Hurairah tidak bisa menikmati kurma dari kotak itu lagi, dan hal tersebut sempat membuat Abu Hurairah bersedih. Tapi tidak lama kemudian, ia sadar bahwa kotak kurma itu hanyalah titipan Allah, dan ia pun akhirnya sudah bisa mengikhlaskan kotak kurmanya hilang. Kisah setan yang mengajarkan ayat kursi kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah salah satu sahabat Nabi yang terkenal akan pengetahuannya. Namun, ada satu waktu di mana Abu Hurairah mengalami kejadian aneh yang menguji kesabarannya. Kejadian itu bermula ketika ia ditugaskan oleh Rasulullah menjaga gudang makanan kaum muslimin. Di tengah aktivitasnya itu, ada seorang laki-laki yang berniat mencuri makanan di gudang yang ia jaga. Abu Hurairah yang memergoki pencuri itu langsung menangkapnya. Ia berkata, "Akan aku adukan kamu kepada Rasulullah." Si pencuri menjadi takut. Ia kemudian memohon kepada Abu Hurairah untuk melepaskannya. Pencuri itu berkata, "Tolong lepaskan saya ini orang miskin. Keluarga saya banyak dan sekarang mereka tengah kelaparan." Mendengar penuturan si pencuri, Abu Hurairah menjadi iba dan melepaskannya. Keesokan paginya, Abu Hurairah melaporkan peristiwa pencurian semalam. Rasulullah pun bertanya, "Lalu, apa yang kau lakukan kepada tawananmu, ya Abu Hurairah?" Abu Hurairah menunduk merasa bersalah. "Saya lepaskan dia, ya Rasulullah. Saya tidak tega dengan keadaan keluarga yang miskin dan kelaparan." Rasulullah kemudian berkata, "Pencuri itu dusta. Nanti malam dia akan datang lagi menghampirimu." Malam harinya, Abu Hurairah bertugas lagi menjaga gudang. Kali ini lebih hati-hati terhadap pencuri kemarin yang akan datang lagi. Tidak lama kemudian, pencuri itu datang dan berhasil ditangkap kembali oleh Abu Hurairah. Tapi si pencuri itu mengatakan, "Tolong lepaskan saya, keluarga saya miskin dan sekarang mereka tengah kelaparan." Untuk kedua kalinya, Abu Hurairah merasa iba dengan pencuri itu. Ia pun melepaskannya kembali. Esok paginya, Abu Hurairah melaporkan lagi kejadian semalam kepada Rasulullah. Rasulullah pun berkata, "Pencuri itu bohong. Ia akan kembali nanti malam." Malamnya, Abu Hurairah yang sudah terlanjur kesal, sudah dibohongi 2 kali oleh pencuri itu, menjaga gudang lebih ketat. Ia memasang inderanya baik-baik agar ia tidak kecolongan seperti kemarin-kemarin. Ketika malam semakin larut, Abu Hurairah melihat bayangan hitam yang masuk ke dalam gudang. Abu Hurairah yang sudah kesal dengan pencuri itu langsung menangkapnya lagi, dan kali ini ia bertekad tidak melepaskan si pencuri. Abu Hurairah berkata kepada pencuri itu, "Kali ini akan kuadukan kau kepada Rasulullah. Kau sudah berjanji untuk tidak mencuri, tapi kau malah kemari dan mencuri lagi." Pencuri itu memohon kepada Abu Hurairah untuk melepaskan dia, tapi Abu Hurairah meneguhkan dirinya agar tidak tertipu lagi. Si pencuri akhirnya menyerah. Dia pun berkata, "Tolong lepaskan saya, Tuan. Nanti saya akan ajari Tuan beberapa kalimat yang sangat berguna." Abu Hurairah yang penasaran bertanya kepada si pencuri. "Kalimat apakah itu?" Si pencuri berkata lagi, "Bila Tuan akan tidur, jangan lupa membaca ayat kursi sampai selesai. Niscaya Allah akan menjaga Tuan selama tidur, dan tidak akan ada setan yang mendekati sampai pagi." Mendengar hal itu, Abu Hurairah pun melepaskannya lagi. Besok paginya, Abu Hurairah melaporkan kejadian yang semalam ia alami kepada Rasulullah. Rasulullah lalu bertanya, "Apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam?" Abu Hurairah menjawab,
Ia mengajari saya beberapa kalimat semalam, lalu saya melepaskannya. Rasulullah bertanya kembali. Kalimat apakah itu? Bacain ayat kursi, wahai Rasulullah. Katanya, jika aku membaca ayat tersebut, niscaya aku akan dilindungi oleh Allah, dan tidak ada satu setan pun yang berani mendekat sampai pagi. Jawab Abu Hurairah. Rasulullah menganggukkan kepala. Beliau pun memberitahukan sesuatu kepada Abu Hurairah. Pencuri itu berkata benar, tapi sekalipun ia benar, ia tetap berdusta. Rasulullah kemudian melanjutkan perkataannya. Tahukah kamu siapa pencuri itu? Abu Hurairah menggelengkan kepala. Tidak ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, Dia adalah setan. sejak saat itu Abu Hurairah tidak pernah bertemu dengan pencuri itu lagi.